tentu, ini masih belum kejahatan yang luar biasa ya, yang sudah Jadi pola lama nih? menggunakan pola Pola lama, lama. ya apa, jeruk makan jeruk ya nggak masalah. Tapi kan tentu penegak hukum harus membuktikan itu salah. Karena kepercayaan publik itu ya, itu baru bisa publik percaya ketika ada pembuktian. Mas, kalau Iya, Mas, pengalaman follow. menyidik Mas, Mhm. ada nggak pola yang sama dari koruptor misalnya? Dia biasa nyuap taruh di koper, biasa nyuap di Ya. kardus Indomie let's say ya. Aku apa atau ada nggak pola yang Ada, sama? pasti Biasanya sama. biasanya kayak apa ya paling Ya paling pejabat-pejabat tinggi itu sama, kemudian di apa kepala biasanya Mas? daerah, Koper atau apa biasanya kayak itu gantung, feeling nggak, di tas juga ada, tas ransel, ya kan, koper besar, koper kecil, ya tergantung feeling. Tapi kan, bagi mereka kan itu cuma ini aja, cuma caranya aja, caranya kan aja? duitnya aja. Mau taruh mau misalnya 100 juta di ransel, 100 juta di berangkas, 100 juta di tas, 100 juta di koper kan 100 juta juga. Gitu ya. Jadi tapi kalau ini masih main tunai, ya saya pikir, tentu, ini masih belum kejahatan yang luar biasa ya, yang sudah Jadi pola lama nih? menggunakan pola lama Pola ya. lama, Kalau oh. sekarang kan kalau money laundering aja kan ada placement ya kan, layering ya kan, integrasi ya. Placement itu Apa kan, itu Mas misalnya? Coba placement Mas. itu kan menempatkan di suatu tempat ya kan. Oke. Misalnya kalau di luar negeri itu Duit mau dicuci kebanyakan nih. cuci uang itu misalnya mereka pakai kasino. Mereka punya uang 10 M Heeh. ya kan, ditukar chip, tapi mereka harus rugi 2 miliar. Ya Oh, kan, nanti jadi mereka, dicucinya jadi 8M. iya, 8 M Jadi bersihnya jadi aman. 8M. Jadi si Duit 8 kotornya M. 10, dicuci jadi 8M. Iya, termasuk juga ya banyak yang bikin ya, enggak semuanya kafe atau apa, Oke, tapi oke. kan tentu bisa ada kafe atau Ya restoran. pengalaman yang kemarin lah kita Ya, lihat ya. kafe restoran itu ya sepi gitu kan, tapi Tapi kemudian ramai kok, awet, bertahan lama. bertahan gitu kan. Dan sebenarnya semua saran tuh bisa jadi alat pencuci uang gitu kan. Kemudian setelah itu dari Layering tuh penempatan, apa tuh? di layering Layering kan, tuh apa ya? dilapis dengan tadi, Misalnya gimana? ya ditapis dengan tadi keuntungan, Oh. ya kan, di keuntungan dagangnya, keuntungan apalagi Jadi duit kotornya 10M nih, ya, diputar bisnis. bisnis. Jadi rugi 2 M nggak masalah. Rugi 2M nggak masalah. Betul. Apalagi untung ya. Iya, apalagi untung Oh ya iya. kan. Oh. Untung tambah lagi gitu kan. Atau, kemudian Apa tadi jual yang beli terakhir? mobil. Oh. Mobil, biarin dia ada mobil 2 M, dia beli mobil 2 M rugi 1,5 gitu kan, ya nggak apa-apa, 1,5 bersih kan, Jadi baru bersih. penjualan mobil, Oh. ya kan, baru Gitu ya. kemudian mereka manfaatkan lah itu, Duitnya gunakan udah sah nih, halal nih. udah ya. sah, mereka bangun rumah, bangun kos-kosan, ya kan, Hmm. ada penghasilan dari kos-kosan, bahkan kosan sepi juga nggak masalah gitu kan. Jadi tapi udah berbentuk aset. Berbentuk aset. Iya, makanya aset, karena kan aset yang paling disukai para koruptor itu kan selain properti kan emas. Karena harga emas kan, Kenapa emas, Mas? ya karena emas kan mudah dibawa. Ya kemarin aja 1 kilo aja segitu. Terus 1 kilo kalau kita ditimpuk sakit tuh. Tapi sakit kita ambil ya kan. Boleh timpuk gua nih. Ya boleh. Ya kan. Ya jadi Benjol nggak apa-apa lah. ya pinjol nggak apa-apa, 1 kilo kan. Ya kan lebih mudah pindah-pindah. Dan jelas kan kalau 1 kilo kan bukan tabungan. Kalau tabungan itu 1 gram, 5 gram, Oh iya betul. ya kan, 3 gram, 7 gram, 10 gram. Mas, ini menarik Mas. Emasnya kan berbatang-batang besar Mas. Itu dari mana Mas gede-gede gitu ya Mas ya? Nah itu nanti kan lagi telusuri. Ya mungkin sama dengan Antam, jaringan Antam belinya di mana. Ada kan biasanya ada stempelnya. Ada, misalnya kalau Antam pasti kan yang jual 1 kilo kan nggak banyak orang kan. Iya. Kalau beli di Antam ini kan Pesen ya kalau nggak ya, salah segede gitu ya. ya Mana ya? bisa pesan gitu kan, ataupun kemudian ada yang belinya gimana kan, belinya kan nggak tunai. Ya kan, pembelian ya kan, nanti kan dicek nih siapa yang beri 1 kilo kan, Mas, nggak banyak orang beli emas Iya, 1 kilo Mas. Gitu. Orang saya lihat itu netizen itu kan di sosmed 1 gram aja susah banget gitu kan. Iya. Ini 1 kilo gitu kan. Fisik 1 kilo lagi. Iya, 1 kilo. Waduh, ini 74 kilo. Iya, makanya. Bahkan ada netizen bilang berat saya cuma 59, 60 gitu kan. Beratan ini. Beratan emas. Bahkan sampai ada meme 2045 Indonesia emas. Tapi emasnya di rumahnya Pak Febri Sentul.
Begitu Mas. Ahmad. Iya. Mas, ini kalau melihat kasus ini Mas, apa yang pelajaran perlu kita ambil buat masyarakat nih? Kan kita melihat ini mungkin ada gesekan, tapi Mas bilang ini yakin penegakan hukum. Gimana kita kan nggak bisa membatasi persepsi publik Oh ya? nggak bisa, sepakat. Tadi saya katakan, ini ada rivalitas, Iya. ya kan? Ada Godzilla versus Sebenarnya lagi- buaya, sebagai krokodil, ya kan? Dinosaurus gitu kan? Ini jeruk makan jeruk ya nggak masalah. Tapi kan tentu penegak hukum harus membuktikan itu salah persepsi itu. Kalau persepsi kita nggak bisa batasin, apalagi netizen no viral no justice, apalagi dukungan publik kan begitu besar untuk menuntaskan kasus ini, ya. Bagaimana publik ya benar-benar terhenyak. Tadi saya katakan indeks ekonomi. Ada yang punya uang sebanyak itu. 1,5 triliun. Di 1 triliun di tengah sekarang badai layoff ya kan dan Betul. sebagainya gitu kan. Ada yang punya seperti itu kan publik geram. Ya kan seperti itu Mas Is. Ya, kalau misalnya begini Mas, kita kan soal kepercayaan publik sama lembaga-lembaga penegak hukum memang. Apa yang bisa publik yakin kalau ini memang ya penegakan hukum gitu loh Mas ya? Enggak. Kan sampai sekarang juga banyak kita bisa lihat lah Mas, ada beberapa influencer buzzer yang pro ke sana, pro ke sini, nyerang sana, nyerang sini. Dua institusi ini terutama ya. Mas melihatnya gimana Mas? Apakah ini memang tidak bisa kita benarkan ya? Ada beberapa yang kenceng langsung nyerang ini, kenceng langsung nyerang ini. Mas Yudi melihatnya gimana Mas? Opini publik terbelah. Ya nggak masalah. Opini publik itu kan kita harus hargai. Di negara ini no viral no justice. Ya kan? Itu udah banyak kasus. Butuh viral publik. Baru Ya, ditangani. baru tangani atau baru dituntaskan atau kemudian hal-hal lainnya lah. No viral no justice. Oleh karena itu maka tentu sekarang bola kan di tangan teman-teman kejaksaan. Ya. Saya pikir dengan melakukan penahanan terhadap Pak Febri, setidaknya itu mampu menjawab kepercayaan. Ini kuncinya nih ya. Karena kepercayaan publik itu ya itu baru bisa publik percaya ketika ada pembuktian, ada kinerja. Nah, saya berharap keraguan-keraguan itu akan, walaupun itu nggak akan 100% luntur Betul, ya. tapi setidaknya Setidaknya dengan melakukan penahanan udah benar. Ya kan, karena publik itu kan saat ini menantikan penahanan. Nah, semoga begitu ini nanti ditayangkan sudah ditahan. Mas Yudi, thank you sekali Siap. Wah, ngobrol-ngobrolnya. Saya kira masih bisa Wah, jam lagi. Kita nunggu ditahan aja ini. Oh, siap, nanti kita lanjutkan, Mas Is. Oke, Siap. rekan-rekan TV, demikian ngobrol-ngobrol sama Mas Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen semua di aset sosial media kita. Demikian ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih, tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.